Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 10-6 ingin membagikan hasil yang telah kami kerjakan yang bertemakan lembaga sosial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan Irfansyah, nomor urut 19. Kemudian ada Mahira Putri Widayuniar, nomor urut 20. Dan Muhammad Irfan Setiawan, nomor urut 21. Yang pertama ada pengertian lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial sendiri adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan ketertiban hidup. Namun, beberapa ahli sejarah pernah memukakan pendapat tentang pengertian lembaga sosial, antara lain, yang pertama ada Koncaraningrat. Beliau mengatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada Leopold van Wees dan Becker. Mereka mengatakan bahwa lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Yang ketiga ada Robert McIver dan CHP. Mereka mengatakan bahwa lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Berikutnya ada Suryono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima ada Peter L. Berger. Beliau mengatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia diletakkan oleh pala tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang terakhir dan keenam adalah Mayor Pollak. Beliau mengatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. 2. Fungsi dan ciri lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ada 6, yaitu yang pertama, sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, sebagai penyatu individu-individu yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, menjaga integrasi dan ikatan sosial antara anggota masyarakat. Dan yang terakhir, keenam, menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang. Ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial memiliki simbol. Yang kedua, lembaga sosial merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan relatif kekal. Yang ketiga, norma-norma yang terdapat pada lembaga sosial melalui proses yang panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat. Yang keempat, lembaga sosial memiliki sanksi yang mengikat tentang bagaimana individu bersikap dan bertingkah laku. Yang kelima, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, dalam rangka mencapai tujuannya, suatu lembaga sosial memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Lembaga sosial dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga sosial primer, yaitu lembaga yang bersifat pokok dalam mengatur hubungan masyarakat, dan lembaga sosial sekunder, yaitu lembaga yang bertindak sebagai pendukung. Penerimaan masyarakat terhadap lembaga sosial primer, yaitu approved institution, yaitu lembaga yang sudah diterima di masyarakat, dan penerimaan masyarakat terhadap lembaga sosial sekunder, yaitu unsanctioned institution, yaitu lembaga tidak diinginkan oleh masyarakat. Pengembangan lembaga sosial primer yaitu grassroots social institution, yaitu lembaga yang pembentukannya tidak sengaja tumbuh dan berkembang. Sedangkan pengembangan lembaga sosial sekunder yaitu enacted social institution, yaitu lembaga yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari lembaga sosial primer yaitu
Operative Social Institution, yaitu lembaga yang menjalankan kebijakan, sedangkan fungsi dari lembaga sosial sekunder yaitu Regulative Social Institution, yaitu lembaga yang membuat kebijakan. Penyebaran lembaga sosial primer yaitu General Social Institution, yaitu lembaga yang memiliki nilai tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan penyebaran lembaga sosial sekunder yaitu Restricted Social Institution, yaitu lembaga yang keberadaannya tertutup dan terbatas. 3. Contoh dan jenis lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial paling mendasar yang membentuk peradaban kehidupan manusia. Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, pembentukan keluarga diawali dengan adanya ikatan sah yang disebut dengan perkawinan. Simbol yang melambangkan keluarga adalah cincin perkawinan. Fungsi lembaga keluarga antara lain, yang pertama biologis, berfungsi untuk mengembangkan keturunan dalam lembaga keluarga. 2. Sosialisasi anak. Melalui fungsi ini, diharapkan keluarga bisa menyiapkan bekal kepada anak seperti keyakinan, cita-cita, dan tingkah laku dalam bermasyarakat. 3. Afeksi. Keluarga difungsikan sebagai wadah dalam menciptakan kasih sayang bagi setiap anggotanya. 4. Religius. Diharapkan pendidikan agama dalam keluarga juga perlu dikembangkan supaya bisa menjalankan agama dengan penuh ketakwaan. 5. Penentuan status. Status di sini merupakan peran para anggota keluarga tersebut, misalnya ada ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. 6. Ekonomis. Keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan pokok bagi anggota seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, dan pakaian. 7. Rekreatif. Fungsi ini memiliki tujuan dalam memberikan suasana yang gembira bagi keluarga. 8. Protektif. Keluarga diharapkan bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para anggotanya. Perlindungan ini berupa fisik, ekonomi, maupun psikologis. 9. Manifest. Keluarga harus bisa mengatur hubungan biologis atau reproduksinya sendiri. Dan yang terakhir adalah fungsi laten. Setiap anggota keluarga wajib menjaga nama baik keluarganya. 2. Lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang menumbuhkan penyadaran diri ditandai dengan adanya pertukaran pengetahuan. Sekolah formal, non-formal maupun informal merupakan sarana lembaga pendidikan yang utama. Fungsi lembaga pendidikan sendiri dibagi dalam 2 jenis. Yang pertama ada fungsi manifest. Lembaga pendidikan memiliki fungsi dalam mentransfer ilmu pengetahuan, wadah mengembangkan potensi bagi seseorang, memberi bekal persiapan untuk bekerja, serta sebagai sarana melestarikan budaya. Yang kedua, fungsi laten, menempatkan lembaga pendidikan untuk mempertahankan sistem kelas sosial dan mengembangkan hubungan sosial seseorang. Unsur lembaga pendidikan sendiri yaitu yang pertama pola perilaku yang terdiri atas cinta akan pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan sikap. Yang kedua budaya simbolis terdiri atas seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. 3. Budaya manfaat terdiri atas kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan laporan. Yang keempat, kode spesialisasi yang terdiri atas akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan atau strata. Dan yang terakhir ada ideologi yang terdiri atas keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovasi, dan klasikisme. 3. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara BUMN, Pengawas Keuangan, Kamar Dagang dan Industri Kadin, pasar, dan lain sebagainya. Lembaga ekonomi memiliki fungsi yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia, di antara lain yang pertama fungsi manifest, yaitu lembaga ekonomi berperan dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan, untuk itulah keseimbangannya harus tetap dijaga. Yang kedua ada fungsi laten. Adanya lembaga ekonomi tentu saja diharapkan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Lalu unsur lembaga ekonomi
Yang pertama, efisiensi, profesionalisme, penghematan, dan mencari keuntungan. Kedua, unsur budaya simbolis, menghasilkan sebuah simbolis dalam menjalankan perekonomian, yakni merek dagang, slogan, hak paten, dan lagu komersial. Tiga, unsur ideologi, menjadi landasan lembaga ekonomi dalam menjalankan kegiatannya, misalnya liberalisme, manajerial, kebebasan berusaha, tanggung jawab, dan lain sebagainya. 4. Unsur kode spesialisasi berupa kontrak, akte perusahaan, atau lisensi dalam menjalankan lembaga ekonomi. Dan yang terakhir ada unsur budaya manfaat yang bentuknya toko, pasar, kantor, formulir, pabrik, dan lain sebagainya. 4. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan bagian dari praktik kepercayaan masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban. Keberadaan lembaga agama bagi masyarakat yaitu sebagai pedoman hidup yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya, serta manusia dengan Tuhannya. Contohnya KWI, NU, Muhammadiyah, PGI, BHDI, Walubi, Matakin, dan lain sebagainya. Fungsi lembaga agama yang pertama, laten, mengajarkan kita tentang kerukunan serta menyatukan pemeluknya dalam ikatan persaudaraan. Yang kedua, manifest, sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan seseorang untuk berhubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Unsur lembaga agama yang pertama, kepercayaan, di mana setiap agama memiliki kepercayaan yang pasti kepada Tuhan, kitab, dan nabi-nabi. Yang kedua, simbol menjadi unsur lembaga agama yang bisa berupa ucapan, pakaian, tulisan, maupun tindakan. Yang ketiga, unsur praktik keagamaan seperti sholat, puasa, kebaktian, semedi, dan lain sebagainya. Yang keempat, umat atau pemeluk agama. Yang kelima, setiap pemeluk agama tentu memiliki unsur pengalaman keagamaan yang telah dilaluinya. Yang kelima ada lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang secara khusus memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan pada wilayah tertentu. Dalam hal ini, pemerintah merupakan salah satu alat lembaga politik yang secara sah dapat menjalankan wewenangnya, misalnya saja seperti MPR, DPR, dan Presiden. Tujuan dari keberadaan lembaga politik diantaranya yaitu menegakkan kedaulatan dan keadilan, serta memastikan pelayanan sosial bagi para warganya. Fungsi lembaga politik sendiri terdiri dari dua, yaitu manifest, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melindungi masyarakat lewat jalur diplomasi. Selain itu, lembaga politik juga berfungsi mengatur, mengawasi, dan mengajak masyarakatnya untuk taat pada undang-undang yang berlaku. Yang kedua adalah laten. Laten sendiri mengartikan lembaga politik juga bisa meningkatkan jiwa patriotik dalam berbangsa dan bernegara. Unsur lembaga politik terdiri dari yang pertama ada partai politik, yaitu sekelompok warga negara yang terorganisasi, anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan juga orientasi yang sama. Yang kedua ada kelompok kepentingan, adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa ingin memperoleh jabatan publik. Berikutnya ada kelompok penekan, merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Yang keempat ada media komunikasi politik sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Dan yang terakhir ada tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Baik, itulah hasil yang telah kami kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.